Halo semuanya, apa kabar nih? Udah pada bosen ya di rumah? Ya pasti udah pada bosen semua. Walaupun kita semua sekarang ini di tempat-tempat yang berbeda, walaupun sekarang kita semua ini di karantina, kayak rasanya kayak libur, tapi nggak boleh keluar rumah. Terus walaupun kita semua kangen banget berinteraksi dengan teman-teman di gereja, dengan orang-orang di sekitar, tapi itu tidak menjadi hambatan untuk memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Karena menyembah dan bersyukur kepada Tuhan itu bisa kita lakukan di mana saja. Intinya, kita mau atau tidak. Maka dari itu, saya minta kalian semua untuk meluangkan waktu sebentar doang dan mengikuti acara persekutuan online ini secara bersamaan walaupun di tempat-tempat yang berbeda. Dan sekarang kami akan menaikkan pujian dan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Nah teman-teman, persekutuan online kita udah mau mulai. Sebelum itu, hati kita semua itu harus udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan kan? Nah untuk mempersiapkan hati kita, mari kita semua persatukan hati kita dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa dan mohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu. Bahwa kami mendengar firman-Mu dan mengerti akan firman-Mu juga. Dan biarkan hati kami terbuka untuk menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, sekarang nih teman-teman, kami sudah masuk di highlight dari persekutuan online ini. Nah, sebelum kami masuk untuk mendengarkan firman Tuhan, kami akan menyanyikan sebuah lagu terlebih dahulu. Lagu yang kami akan nyanyikan adalah lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Hidupku hanya dipindu
Selamat sore remaja Bintama yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam persekutuan remaja pada hari ini 13 Juni 2020. Kita bersama akan merenungkan tema evolusi. Sebelumnya kita bersama akan berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus dalam perenungan Sabda Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, meskipun sampai dengan saat ini, kami belum bisa lagi berjumpa secara langsung, bersekutu bersama di tempat biasa kami melaksanakan ibadah remaja di gereja. Tetapi kami bersyukur untuk setiap fasilitas yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami masih bisa bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, meskipun dalam keterbatasan. Hari ini kami hendak bersama merenungkan tema evolusi. Terangilah hati dan pikiran kami, juga kesediaan untuk mendengar dengan baik, supaya kami terbuka bagi sabda Tuhan, dan hidup kami terus dibentuk oleh sabda Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Kau percaya menyampaikan, kiranya firman Tuhan yang diberitakan dapat mendatangkan berkat dan juga terus mengubah kehidupan kami sebagai remaja-remaja yang mengasihi Tuhan. Kami serahkan waktu kami mendengarkan sabda Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan diambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan yang kedua, yang dilanjutkan ayat 31. Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan ayat 31. Saya sudah memberikan tayangannya. Bahan yang ada di sini adalah bahan yang diberikan terhadap remaja, tetapi saya mengusulkan kita akan membaca dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 dilanjutkan ayat 31. Mari kita perhatikan bersama bagian firman Tuhan ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah kita yang hidupnya selalu memelihara sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu evolusi? Saudara-saudara di sekolah pasti pernah belajar tentang evolusi ini. Saya akan mencantumkan beberapa pengertian. Yang pertama adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, evolusi adalah perubahan, bisa pertumbuhan atau perkembangan, secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi dari website Kemendikbud dikatakan seperti ini. Evolusi biologi adalah perubahan atau perkembangan makhluk hidup secara bertahap dalam jangka lama dari bentuk sederhana menuju bentuk yang lebih kompleks. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teori evolusi sebenarnya disampaikan oleh banyak ahli. Saya akan menyebutkan beberapa contoh di dalamnya yang mungkin saudara sudah pernah mendengar juga pada waktu saudara belajar di sekolah. Pada bagian ini adalah bicara soal teori Lamarck dibandingkan dengan teori Darwin. Teori Lamarck sebenarnya punya gagasan utama soal use dan disuse. Jadi menurut Lamarck, sebagaimana ada pada gambar ini, saudara-saudara, bagian tubuh yang digunakan secara intensif untuk menghadapi suatu lingkungan tertentu akan
lebih kuat dan besar. Sementara bagian tubuh yang jarang digunakan menurut Lamarck akan mengalami kemunduran. Nah, inilah yang diturunkan. Ketika digunakan terus, maka dia akan lebih kuat dan besar. Itu yang diturunkan ke keturunannya berikutnya. Itu menurut Lamarck. Sementara yang dibawa pada gambar itu adalah teori dari Darwin. Darwin menyampaikan teorinya itu berdasarkan pengamatan. Dia berlayar di Kepulauan Galapagos namanya. Di sana dia melakukan pengamatan dan kajian. Darwin mengemukakan teori evolusi dalam buku yang terkenal itu ya, The Origin on Species by Means of Natural Selection, atau asal mula spesies yang terjadi melalui, menurut Darwin, seleksi alam. Dalam buku ini ada teori yaitu spesies-spesies yang hidup sekarang ini berasal dari spesies yang hidup di masa lalu. Seleksi alam merupakan penyebab dari evolusi adaptif. Tidak hanya dua ilmuwan ini. Ada seorang yang bernama Wallace. Menurut informasi yang ada di sini, Darwin dan Wallace ini disebut sebagai bapak teori evolusi. Yang saya mau sampaikan sedikit adalah Wallace ini mengembangkan suatu teori seleksi alam yang pada dasarnya sama dengan teorinya Darwin tadi itu. Dia juga melakukan ekspedisi ke daerah bekas jajahan Inggris di Malaysia, kemudian berlanjut ke Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku, jadi ke wilayah Indonesia. Nah, hasil pengamatan menunjukkan bahwa fauna di Indonesia Barat berbeda dengan Indonesia Timur. Pengamatan tentang hukum alam yang terjadinya persaingan antar individu ini dikenal dengan istilah survival of the fittest. Jadi yang kuatlah yang menang, dan itu yang membuat bertahan sampai dengan saat ini. Kita lalu kemudian sampai pada pembicaraan tentang berdasarkan teori tadi, bagaimana kita menempatkan antara iman dan ilmu pengetahuan. Iman dan ilmu pengetahuan itu adalah dua hal yang selama ini seringkali dipertentangkan. Anggapannya ya karena iman itu berdasarkan pokoknya percaya. Sementara ilmu itu penuh dengan logika. Kalau beriman seakan-akan kita tidak perlu berlogika. Itu hanya ranahnya ilmu. Yang menjadi pertanyaan tentunya adalah benarkah bertentangan? Dalam Amsal 1 ayat 7, firman Tuhan mengatakan ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Apa artinya? Artinya ini. Iman dan pengetahuan sebenarnya bukanlah hal yang bertentangan. Dalam takut, lebih tepat hormat. Jadi takut bukan takut yang ketakutan, tetapi hormat kepada Tuhan. Kita, saudara-saudara, anak-anak remaja, akan menjadi orang yang terus bersedia belajar dengan sungguh. Dan tidak menghina, menganggap tidak penting atau merendahkan yang namanya hikmat atau didikan. Sebab hikmat, didikan, ilmu pengetahuan itu adalah penting. Sepanjang dia dimulai dengan takut akan Tuhan. Nah, saudara-saudara, bacaan kita tadi itu diambil dari Kejadian pasal 1 yang berbicara tentang penciptaan. Saudara di kelas katekisasi akan belajar tentang urutan penciptaan semacam ini. Urutan penciptaan ini kerap membuat kita mengartikan ini tuh urutan yang secara harafiah memang demikian. Sehingga kita kemudian merasa kesulitan ketika menghubungkan dengan ilmu pengetahuan yang berbicara berbeda dari soal hari ke hari ini. Padahal sebenarnya urutan ini memberi pesan kepada kita. Antara lain, Allah menciptakan dengan berfirman. Kalau kita perhatikan di setiap ciptaan itu Allah memulai dengan firman-Nya. Dan Allah berfirman itu juga membuat keteraturan alam semesta.
Lalu manusia diciptakan hari terakhir, setelah semuanya siap. Tapi pesan utama memang bukan pada urutannya. Nanti kita akan bersama lihat pada bagian pesan utama. Nah, kita kembali lagi soal tadi, saudara. Penciptaan ini kita bandingkan dengan ilmu pengetahuan. Biasanya lalu ketika melihat ciptaan, kita kemudian terjebak pada pertentangan ini. Antara yang betul yang mana ya? Kisah penciptaan atau ilmu pengetahuan yang sering disampaikan oleh banyak ahli itu. Yang penting kita tahu adalah sebenarnya penciptaan dan ilmu pengetahuan tidak perlu dipertentangkan. Karena Alkitab itu memang bukan tulisan tentang ilmu pengetahuan. Alkitab dan ilmu pengetahuan adalah dua bidang yang berbeda. Meskipun, saudara, di Alkitab itu tentu ada ilmu pengetahuan sesuai dengan masanya ketika Alkitab itu ditulis. Kalau kita belajar katekisasi, kita di sana belajar soal kanon. Kita meyakini para penulis Alkitab itu dipakai sesuai dengan keberadaannya dan kemampuannya. Maka kalau dia senang dengan seni, puisi, isi tulisannya bicara soal puisi. Yang lain lagi berbeda lagi. Jadi tergantung dari si penulis itu dipakai sepenuhnya oleh Tuhan sesuai dengan keberadaannya meskipun dia menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Kembali soal Alkitab yang bicara soal penciptaan dan ilmu pengetahuan. Sebenarnya kita harus tahu bahwa ada porsinya masing-masing. Biarkan ilmu pengetahuan berfungsi sebagaimana seharusnya tanpa harus dipertentangkan dengan Alkitab. Kenapa? Karena sebenarnya dalam Alkitab kita itu ada perbedaan zaman dan cara berpikir. Teori-teori itu muncul setelah Alkitab ditulis. Sementara para penulis Alkitab berada di masa sebelum itu, jadi wajar kalau kemudian ada perbedaan cara berpikir dalam hal ilmu pengetahuan. Contoh yang paling kita perlu lihat adalah ini, saudara, tentang kosmologi bumi yang dipahami kala itu. Jadi kalau kita lihat pada waktu itu mereka memahami bumi itu bentuknya seperti ini, lalu ada cakrawala di atas dan air yang di atas. Maka ketika terjadi air bah itu mereka berpikir memang langit itu dibuka, dilubangi begitu, lalu hujannya turun karena langit atau tingkap-tingkap langit yang dibuka tadi itu karena pemahaman seperti ini. Nah, sementara sekarang kita tahu tidak seperti itu, bukan menurut ilmu pengetahuan. Kita tahu bentuk bumi bukan seperti lempengan ini, tetapi berbentuk bulat. Ini yang kita percaya sampai dengan saat ini. Tentulah orang pada masa itu belum mengetahui bahwa bentuk bumi itu memang bulat seperti masa kini. Mereka bahkan berpikir, hati-hati kalau berdiri di satu tempat, jangan-jangan itu berada di ujung bumi bisa terjatuh ke dalamnya. Karena berpikir bentuk bumi seperti ini. Jadi, ya karena para penulis Alkitab yang dipakai oleh Tuhan itu, dipakai sesuai keberadaannya, sesuai dengan masanya, maka mereka pasti akan berbicara ilmu pengetahuan pada masanya. Tidak mungkin orang pada era Alkitab tiba-tiba sudah ngomongin soal kemajuan teknologi saat ini. Kita pakai WhatsApp, pakai YouTube, pakai StreamYard seperti saat ini yang dilakukan. Belum ada kala itu. Karena ilmu pengetahuan belum sampai ke sana. Jangankan di Alkitab. Kita 10 tahun yang lalu saja tidak pernah bisa membayangkan bahwa ternyata perkembangan teknologi sedemikian maju saat ini. Tapi kalau begitu, apa sebenarnya yang mau disampaikan oleh firman Tuhan, oleh Alkitab? Secara khusus tentu dalam Kejadian pasal 1 tadi. Ini saudara-saudara. Tadi ayat yang saya pilih adalah ayat 1-2, dilanjutkan ayat 31. Pesan utamanya ini, saudara. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Dan ciptaan Allah itu sungguh baik. Lalu pesan yang lain adalah Allah pencipta itu juga memelihara alam hingga saat ini. Jadi bukan setelah diciptakan lalu ditinggal, tidak.
keteraturan yang ada pada hari-hari penciptaan itu menunjukkan bagaimana Allah itu terus memelihara alam sampai dengan saat ini. Cuma itu pesannya kita semua juga tahu apa hebatnya. Saudara-saudara jangan lupa. Kitab Kejadian itu ditulis ketika orang-orang di luar Israel bukan menyembah Tuhan, tapi ciptaannya yang disembah. Mereka menyembah laut, bintang, pohon, binatang, dan sebagainya. Sampai saat ini ada orang yang mungkin masih menyembah laut, jangan-jangan ya. Menyembah bintang, percaya dengan bintang-bintang sebagai penentu nasib, binatang, dan sebagainya. Waktu itu Israel ada di lingkungan yang seperti itu. Sehingga ketika mereka dengan berita firman Tuhan dalam Kejadian pasal 1 ini mengatakan, Allah adalah pencipta langit dan bumi, maka sebenarnya keyakinan Israel waktu itu bahwa Allah pencipta langit dan bumi merupakan pemahaman yang modern pada zamannya. Bayangkan itu ditulis di tengah situasi orang yang masih menyembah ciptaan Tuhan. Saat yang lain menyembah ciptaan, Israel telah menyembah pencipta. Jadi iman Israel ini saya menyebutnya dengan mendobrak keyakinan bangsa-bangsa lain pada zamannya. Ini menjadi sebuah kesaksian iman yang luar biasa. Bahwa Allah Israel adalah Allah pencipta langit dan bumi. Berita yang sangat luar biasa. Iman dan teori evolusi. Sekali lagi, bukanlah hal yang harus dipertandingkan, dipertentangkan. Sepanjang kita yakin bahwa Allah pencipta alam semesta dan segala isinya. Tadi pesan Kejadian pasal 1. Sepanjang kita juga percaya semua terjadi dalam kendali Allah, kontrolnya Allah. Kendali Allah atas ciptaan itu kita kenal dengan istilah teologis providentia Dei atau pemeliharaan Allah. Tadi sudah saya sebutkan dalam pesan utama. Dalam pemeliharaannya, Allah terus-menerus mencipta dan memelihara dunia ini. Pemeliharaan Allah dilakukan juga melalui perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk evolusi di dalam. Allah memelihara alam ini melalui manusia-manusia yang diberi hikmat oleh Tuhan menurut Amsal tadi untuk terus ikut serta menjaga dan merawat alam semesta ciptaan Tuhan ini. Saudara-saudara remaja yang dikasihi Tuhan, hal apa yang bisa kita renungkan dari tema kita dan perenungan sabda Tuhan hari ini? Saya mengajak kita merenungkan 2 hal saja. Yang pertama, saudara-saudara sebagai remaja bersedia menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, serta mau menjadi pelajar yang tekun mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Karena itu penting sekali, saudara. Semakin kita mempelajari ilmu pengetahuan atas semesta ini, kita akan semakin takjub sebenarnya dengan kebesaran Tuhan yang memelihara semesta ini sampai saat ini. Bayangkan, sedemikian rupa Tuhan memelihara alam ini. Semakin kita tahu, kita akan takjub dengan sungguh Tuhan, pencipta itu Tuhan yang maha besar. Semakin mempelajari ilmu pengetahuan, jika itu dilakukan dengan hormat atau takut akan Tuhan, maka kita akan berupaya supaya ilmu pengetahuan itu berdampak bagi kehidupan. Jadi tidak membuat kita sombong, kita justru semakin rendah hati. Tuhan itu luar biasa ya. Dan juga apa yang bisa kita lakukan dengan ilmu pengetahuan itu. Saudara, tadi saya mencantumkan tentang bapak teori evolusi. Fokus pada bagian yang saya beri lingkaran. Perhatikan, teori evolusi dan seleksi alam saat ini diaplikasikan untuk konservasi, memprediksi penyebaran penyakit, pembuatan bibit unggul, dan desain obat. Bayangkan betapa pentingnya
ilmu pengetahuan itu dampaknya bagi kehidupan. Maka saudara harus dengan tekun belajar. Kalau ini menjadi sebuah passion bagi saudara untuk terus belajar tentang ilmu pengetahuan, lakukan itu dengan takut akan Tuhan, lalu dengan tekad berdampak bagi kehidupan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kita atau saudara-saudara semakin menghidupi kasih kepada sesama di tengah situasi saat ini yang mirip teori evolusi survival of the fittest. Saudara-saudara, ini gambar tadi sudah saya sampaikan ya. Kita mempelajari bahwa yang bisa bertahan hidup adalah yang kuat. Teorinya Lamarck tadi kurang tepat kalau dilihat berdasarkan situasi saat ini. Yang bisa bertahan hidup itu yang kuat. Kalau tidak bisa menjadi yang kuat, maka tidak bisa bertahan hidup. Makanya dalam gambaran ini, jerapah yang tingginya bisa beradaptasi dengan alam itu yang bertahan, karena dia yang kuat. Sementara yang lebih rendah mati, dia akan terseleksi oleh alam. Nah saudara, ada seorang filsuf yang sangat sinis kepada kekristenan yang bernama Nietzsche. Nietzsche itu mengatakan bahwa ajaran Kristen tentang kasih, tentang pengorbanan itu berbahaya. Kenapa? Karena bukan orang baik yang bertahan, bukan orang yang penuh kasih, bukan orang yang mau berkorban yang bertahan menurut Nietzsche. Tetapi orang yang kuat. Maka Nietzsche mengajak jadilah orang kuat, kalau tidak kamu terseleksi alam, habis oleh alam. Nah di sini tantangan iman Kristen yang saya maksudkan adalah bagaimana kita semakin menghidupi kasih kepada sesama. Allah yang menciptakan dunia dengan kasih, menciptakan kita dengan kasih juga mengundang kita untuk menunjukkan kasih itu kepada sesama. Terlebih di tengah situasi saat ini. Saudara. Ini data update sampai dengan 9 Juni 2020 pukul 12. Saudara. Jumlah orang yang positif sudah 33.076 orang. Dan pada hari itu ada penambahan jumlah angka positif lebih dari 1.000 orang. Sementara saat ini mau tidak mau kita akan masuk dalam situasi new normal yang adalah boleh dikatakan sebuah keniscayaan. Kalau kita tidak segera memasuki new normal, maka akan ada situasi yang lebih serius akan dihadapi oleh bangsa ini. Tapi di sisi lain ada realita tentang orang-orang yang terinfeksi dalam jumlah yang besar. Disinilah peran kita, saudara, sebagai orang Kristen. Kita tidak boleh mengabaikan mereka yang lemah dan tidak berdaya. Mereka yang lemah dan tidak berdaya bisa tidak bertahan atau tidak survive di tengah situasi ini. Apa yang bisa dilakukan oleh saudara-saudara sebagai remaja? Saudara kelompok usia yang kuat. Daya tahan tubuh saudara lebih kuat dibanding usia, lanjut usia atau anak-anak, atau mereka yang sudah memiliki penyakit bawaan. Bagaimana supaya saudara-saudara sebagai remaja-remaja ini, sebagai kelompok usia yang kuat, yang harapannya akan survive, tetap bisa menyatakan kasih dan pemeliharaan Allah. Kembali saya harus mengingatkan hal ini berulang-ulang mungkin sampai bosan. Saudara harus tetap hidup sehat. Tetap melakukan yang namanya physical distancing. Hindari kumpul-kumpul dulu dengan yang lain. Walaupun sejenuh apapun. Kalau masih mungkin kita di rumah, tetaplah di rumah. Rajin cuci tangan. Kalau harus keluar, pakai masker. Dengan tidak mengabaikan prinsip physical distancing. Lakukan ini, saudara. Untuk diri sendiri, tapi juga untuk sesama. Saudara adalah usia atau kategori usia yang kuat. Tapi di sekitar kita ada orang-orang yang sudah berusia lanjut, tadi saya katakan, yang punya penyakit bawaan atau anak-anak. Yang mungkin bisa berisiko.
ketika saudara mendisiplin diri melakukan hal ini, maka kita telah ikut serta berusaha untuk melaksanakan penciptaan dan pemeliharaan Allah. Sehingga akan semakin banyak orang yang survive, yang bertahan di tengah situasi sulit ini. Dukunglah juga kegiatan gereja untuk tetap memperhatikan mereka yang lemah, mereka yang membutuhkan uluran tangan, supaya kita semua akan sama-sama survive menghadapi hidup ini. Kita bisa pada akhirnya melewati pandemi ini dengan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara dan kita semua untuk melakukan sabda Tuhan ini. Mari kita sekali lagi berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sabda. Jadikanlah kami remaja-remaja ini sebagai anak-anak-Mu yang tetap tekun belajar. Meskipun suasana belajar kami sedang berubah, kami bersekolah dari rumah, tidak seleluasa ketika kami di sekolah. Tapi biarlah kami tetap bersedia menjadi remaja-remaja yang tekun belajar, sehingga ilmu pengetahuan yang kami gunakan dapat berdampak bagi kehidupan. Ketika kami selalu hidup hormat, takut akan Tuhan. Tolonglah kami juga untuk ikut serta menghadirkan penciptaan dan pemeliharaan Allah itu dengan kami tetap mempraktekkan kasih di tengah situasi saat ini yang sangat-sangat rentan bagi mereka yang lemah dan tidak berdaya. Biarlah kami terus mendisiplin diri untuk mengikuti protokol kesehatan, dan biarlah kami semua melakukannya karena kami mengasihi sesama kami dan juga karena kami melindungi diri kami sendiri. Tuhan, pakailah kami untuk menjadi alat di tangan-Mu. Firman Tuhan sudah selesai diberitakan. Biarlah sabda Tuhan terus berbicara dan memampukan kami untuk menghidupkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Sampai ketemu lagi di kesempatan mendatang. Nah, bagaimana nih teman-teman setelah mendengarkan firman dari Pendeta Sari? Jadi, kita semua tahu kan bahwa kita sebagai remaja itu harus menjadi pribadi yang takut akan Tuhan dan juga pribadi yang tekun belajar ilmu pengetahuan. Kita memang remaja beriman, tapi kita juga tidak lupa belajar ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu pengetahuan, kita dapat mengenal alam semesta yang telah diciptakan oleh Tuhan. Kita juga dapat menjadi berkat bagi orang lain dan melakukan sabda Tuhan. Mengapa? Karena kita tahu bahwa remaja merupakan usia yang kuat. Apa arti dari kuat? Kuat itu adalah artinya kita dapat bertahan hidup. Nah, oleh karena itu, kita sebagai remaja itu harus meneruskan dan menjalankan sabda Tuhan bagi yang lain. Kasih-Mu tak berkesudahan, biar bernafas
kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat kakimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oke nih teman-teman, sekarang kita sudah memasuki doa syafaat. Nah, untuk doa syafaat ini, saya akan membagikan pokok-pokok doanya, dan teman-teman sekalian bisa berdoa secara masing-masing dan pribadi di tempat kalian sendiri. Nah, kemudian saya akan tutup dengan menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Pokok-pokok doa syafaat adalah sebagai berikut. Berdoa untuk kegiatan remaja ke depan supaya berjalan dengan baik. Memohon belas kasih dan pertolongan Tuhan untuk pemulihan kondisi dunia dan negara kita dari pandemi COVID-19 atau COVID-19. Berdoa untuk tim medis di setiap rumah sakit yang berjuang menangani dan merawat pasien COVID-19. Berdoa untuk pasien COVID-19 agar dapat disembuhkan. Dan juga berdoa untuk orang tua dan saudara kita agar kita dijauhkan dari segala macam bahaya termasuk COVID-19. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami agar dapat menjalani persekutuan remaja online ini dengan lancar. Sekarang kami panjatkan segala doa-doa kami ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ini ya Tuhan, dengarkanlah doa anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Kiranya dengan kuasa Kau saja yang kami doakan ini dapat terjadi menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima
Terima kasih teman-teman karena telah menjalani persetujuan online ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua di persetujuan online selanjutnya. Tuhan memberkati.